kan sudah tahu karena saya sendiri mengajar di kelas kalian semua. Nah, di sini Bapak mendapat tugas dari program PPD Bapak dan Jabatan tahun 2023 untuk melaksanakan PPL. PPL-nya itu ngajar seperti biasa. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran sebagai makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran itu kita berdoa dahulu ya. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu bermanfaat bagi kehidupan kita semua ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan absen dulu ya. Abral Gunadara, ya. Adi Irawati, Ahmad Fajar Koiri, Ahmad Ridho. Mana Ahmad Ridho? Angelina Torres, Anissa, Aulia Masiska, Diana Sohapati, Ekit Wirantara, Fatiratul Ilmah, Farel Permana, Hadir Pak. Gaza Palestina, sakit ya. Hani Karisa, Heru Firmansyah, sakit. Khairul Akbar, Jelita, Mas Tura Ahmad Danis, Messi Duyanggreni, Muhammad Al-Malika, Muhammad Firmansyah, hadir. Nepa Pujaglara, Alba, Ferdi Madani, hadir. Betty Pera, izin ya? Reza Yustian, Ria Puspita, Sariasi, Susi Setrianti, Ulpa, Tita Agustina, Zahra, izin. Bella ya, nampaknya teman-teman kita ada beberapa orang yang sakit. Ada dua orang yang sakit, 2 izin dan 1 tidak hadir. Kita doakan semoga yang sakit segera mendapat kesembuhan ya, kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sibuk mungkin ada pekerjaan hari ini, semoga kerjanya cepat selesai. Nah, anak-anak, sebelum bisa belajar, ini ada keyakinan kelas. Ada beberapa. Yang pertama itu senantiasa membantu. Nah, kalau ada temannya kesusahan itu saling membantu. Yang kedua, senantiasa menjaga
permasalahan yang berkaitan tentang bencana atmosfer dengan media berbasis peta ataupun media spasial lainnya dan menciptakan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada gotong royong, ada kreatif, ada apa lagi? Inovatif dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Bapak ingin melakukan pretest. Nah, pretest itu pakai aplikasi Quizizz. Nah, anak-anak silakan buka aplikasi Quizizz-nya dalam HP. Ini tes awalnya ya. Adakah yang bisa masuk? Sudah? Oke, silakan masuk ke aplikasi Quizizz-nya. Nah, ini kodenya ya. Oke, sudah semua ya. Nah, ini hasil pretest kita. Untuk sementara itu ditenangkan oleh Rido. Kemudian yang kedua Pita, dan yang ketiga Adi Irawati. Oke, ya ini hasilnya. Nanti Oke, sebelum materi selanjutnya itu adalah tentang mobil. Jadi Bapak ingin biar anak-anak fokus dengan kegiatan ini. Bapak ingin seluruhnya stop dari segala aktivitas sebelum kita kembali ke materi. Seluruhnya ya, Bapak ingin melakukan teknik stop biar anak-anak refresh, senang ya. Silakan dengarkan ini. Ini teknik stop ini anak-anak diharapkan untuk berhenti dari segala aktivitas. Tolong HP-nya diletakkan dulu seluruhnya. Nah, di sini mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Anak-anak bisa menggeser posisinya duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas meja.
napas lebih pelan dan dalam. Rasakan berkembang dan menembus saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda. Duduk senyaman mungkin. Anak-anak bisa menggeser posisinya duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada bangkuan di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Silakan anak-anak lebih rileks lagi. Amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan berkembang dan menembus saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang akan dipikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan ambil nafas lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali dengan kegiatan dan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus dan tubuh yang lebih rileks. Oke, saudara, kepada untuk kita semua. Coba Bapak minta dari Diana. Mana Diana? Gimana perasaan Diana setelah mengikuti teknik seperti akan Bapak? Masanya rileks banget. Ngapa nangis? Tak ada, Pak. Terharu ya? Ya,
Diana ini sampai menangis karena tahu mungkin di rumahnya ada pikiran, ada masalah. Ya, kita lepaskan semuanya ya. Kita di sini akan relax, tenang ya. Coba saya minta lagi seperti tadi. Ini. Tadi menghayati sekali. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer, yang kedua, stratosfer, yang ketiga, mesosfer, yang keempat, termosfer, dan yang kelima, eksosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang berjalan, belajar, bermain, dan lainnya, berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Lapisan yang kedua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari berbagai angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan bumi. Namun yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju ke bumi, akan tetapi meteor itu sudah terbakar habis di atmosfer. Yang keempat, termosfer yang memiliki ketinggian sekitar 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yaitu mencapai 1982 derajat Celcius. Pada termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer, yang merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Oke, itulah lapisan-lapisan yang paling penting. Itu manfaat atmosfer itu sudah Bapak jelaskan tadi adalah tempat kita pentingnya atmosfer. Nah, sekarang silakan kerjakan kelompok, diskusikan tentang atmosfernya. Silakan anak-anak untuk berdiskusi. Untuk telah ya identifikasi telah atmosfernya. Assalamualaikum, Pak.
tentang lapisan-lapisan. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lapisan atmosfer. Berdasarkan kelompok akademinya ya. Pertama yaitu lapisan atmosfer berdasarkan ketinggian. Nah, ada ketinggian. Nama lapisan yang pertama troposfer, ketinggiannya 0 sampai 18 kali mdpl. Nah, jadi 0 sampai 18 km ya. Fenomena yang terjadi yang lemaknya angin, hujan, petir, dan pelangi. Yang kedua, lapisan stratosfer. Ketinggiannya dari 18 sampai 60 km dpl. Fenomena yang terjadi yaitu melindungi bumi dari pencahayaan ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer. Ketinggiannya 60 sampai 60 km dpl. Fenomena yang terjadi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Yang keempat, seismosfer. Ketinggian 80 sampai 100 km dpl. Fenomena yang terjadi sebagai molekul dan atom udara. Yang kelima yaitu eksosfer. Ketinggiannya dari 8.000 sampai 400 sampai 1.500 km dpl. Fenomena yang terjadi lapisan bawah tanah. Yang kedua yaitu lapisan atmosfer berdasarkan temperatur. Yang pertama, lapisan troposfer, suhunya minus 60 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Fenomena yang terjadi angin, hujan, petir, dan pelangi. Kedua, stratosfer, suhunya 60 derajat Celcius. Fenomena terjadi melindungi bumi dari pencahayaan ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer, suhunya minus 90 derajat Celcius. Fenomena yang terjadi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Yang keempat, termosfer, suhunya minus 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Fenomena yang terjadi sebagai molekul dan atom udara. Yang kelima, eksosfer, suhunya 2200 Celcius. Fenomena terjadi lapisan paling panas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Siapa kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malika dari kelompok 4. Ya, dari kelompok 4, Malika. Silakan. Ini saya tanyakan, apabila ada meteor yang jatuh ke bumi di lapisan atmosfer meteor ini akan Intinya lapisan meteor. Jadi meteor ini terkena di lapisan mana dia akan hancur seperti yang telah dijelaskan di video tadi. Ini dari pertanyaan Al-Malika ya. Nah. Ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Saya Pak. Ya, Pak Farel. Ya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Farel. Apa manfaat dari atmosfer? Atmosfer. Oke, silakan dinyatakan. Kelompok satu. Hasil diskusinya sangat baik ya. Jadi kita berikan keterangan. Kemudian Bapak akan mengambil kesimpulan dari pelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah jadi atmosfer
15 km ke atas itu adalah lapisan troposfer. Apa fungsinya? Nah, di sini lapisan ini. Ini sudah Bapak koreksi, sudah Bapak periksa rata-rata itu mendapatkan nilai 70. Jadi anak-anak selesai sudah acara kita ini. Untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang iklim, cuaca dan iklim. Makanya itu tugas untuk minggu depan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas silakan untuk menutup pelajaran ini. Sebelum akhir pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, demikianlah ya pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita mendapat berkah dan mendapat manfaat. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.